mengumpulkan dulu bukti-bukti. Dari bukti-bukti itu nanti kita menetapkan pelakunya. Itu akan kita lakukan setelah gelar perkara penetapan tersebut. Ini bisa menekan konsumen, membuat konsumen menjerit, tapi petaninya tidak dapat apa-apa. Kasus penyitaan 1.600 ton beras milik PT Indo Beras Unggul yang disita oleh Satgas Pangan pekan lalu menyisakan polemik. Seperti diketahui, PT Ibu dituduh menjual subsidi dengan harga mahal dan membeli gabah dari petani sehingga mematikan penggilingan kecil. Itu adalah beras yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian dipoles menjadi beras premium. Katakanlah selisih 10.000. Selisih 10.000 kalau dikali 500.000 minimal atau 1 juta. Kalau 1 juta berarti 10 triliun. Ini bisa menekan konsumen, membuat konsumen menjerit, tapi petaninya tidak dapat apa-apa. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan di mana letak kesalahan PT Ibu. Tindakan PT Ibu yang membeli gabah ke petani dengan harga tinggi bukanlah sebuah kejahatan karena justru bisa dianggap mendukung kesejahteraan petani. Nah, seharusnya kan ya kami katakanlah dikumpulkan dulu, kemudian apakah ada keberatan atau apa gitu kan, jangan langsung diperlakukan karena kan siapa yang bisa memenuhi ketentuan itu. Kalau mau jujur, kenapa hanya PT Ibu yang dipermasalahkan? Coba datang ke Cipinang misalnya, harganya semua sudah di atas 10.000, apa mereka ditangkap semua? Benarkah ada kejahatan atau sekedar akal-akalan? Kita nantikan saja. Ya, dalam hal ini sepertinya pemerintah melihat ada sesuatu yang tidak beres sehingga pemerintah melakukan intervensi. Itu sudah benar kalau kata Pak Viva Yoga tadi ya, sudah ada memang peraturannya bahwa pemerintah melakukan intervensi. Kemudian membentuk sebuah satgas, artinya pemerintah melakukan pengawasan terhadap sekitar yang memang dirasa tidak benar. Begitu ya Prof ya, itu sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang kaitannya dengan intervensi dan pengawasan. Ya, kalau dari sisi inisiatif ya bahwa untuk melakukan pengawasan pada komoditas strategis itu ya pasti bisa dibenarkan. Kan tadi sudah disampaikan undang-undangnya, kemudian ada peraturan pemerintah juga tentang 11 komoditas strategis ya. Jadi, nah saya mungkin mau melihat duduk persoalannya dulu. Ya, apa sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden. Jadi pemerintah bukan hanya Indonesia, ini di negara maju pun juga sama. Setiap negara itu selalu menginginkan komoditas pertanian itu diperdagangkan dengan gap atau spread ya, beda antara harga produsen dengan konsumen itu sekecil mungkin. Itu menunjukkan bahwa terutama bagi kita ya yang kita anggap tadi beras ini sebagai komoditas yang bisa kita katakan komoditas politik, bahkan penyumbang nomor 1 inflasi. Jadi kalau dibanding dengan cabai dan bawang tuh dia 10 kali kontribusinya, bobotnya. Maka pemerintah menjadi sangat concern bagaimana menguntungkan petani, bagaimana kemudian membuat beras harga terjangkau di konsumen. Itu tidak mudah. Tidak mudah, nah, betul. Persoalannya kemudian menjadi semakin rumit karena dalam beberapa waktu terakhir beras itu bukan satu. Jadi beras itu bukan satu jenis. Jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan misalnya oleh pemerintah beras medium dan sebagainya, padahal kalau kita lihat di supermarket ya, di retail ya, di pasar tradisional juga beras-beras dengan kualitas tertentu, dengan ragam kualitas yang sangat banyak begitu ya, mulai yang organik, yang fragrance ya, yang wangi dan sebagainya sampai yang glycemic index-nya rendah, basmati dan sebagainya. Maka kebijakan tadi untuk mendudukan persoalan harga yang tinggi ya, setinggi mungkin atau tadi ada batasan tertentu tadi HPP di petani, tapi di konsumen juga terjangkau, itu menjadi rumit. Nah, duduk persoalannya sebetulnya di sana. Misalnya, kalau tadi disampaikan tentang harga eceran tertinggi, ya, kalau misalnya ditetapkan oleh pemerintah 9.500 per kilo atau 9.000 ya, meskipun kemudian sekarang dengan hitungan baru lagi 10.500 ya, itu agak membingungkan juga mungkin bagi masyarakat begitu ya, karena harga rata-rata beras medium sekarang disampaikan itu 10.500, artinya kan dia sudah melewati HET kan, so what gitu, apa tindakan dari pemerintah. Nah, padahal pada kenyataannya kalau kita lihat ya, mungkin YLKI nanti bisa menambahkan, saya sendiri kalau mengamati rasanya sangat sulit menjumpai di retail, apalagi retail modern ya, itu harga lebih rendah dari 12.000 atau 13.000 per kilo. Hampir pasti tidak ada. Ya, sulit sekali. Sulit. Nah,
Dan satu hal lagi, ada yang mungkin ini kita agak kurang teliti kadang, kalau kita datang ke toko beras, itu beras jarang juga dijual dalam bentuk per kilo. Seringkali beras dijual dalam per liter. Ya, betul. Kemudian ya curahnya tapi per liter. Ya. Sehingga angka 8.500 atau 9.000 itu bukan per kilo. Itu adalah per liter. Kalau yang dikonversi per kilo itu bisa jadi 11.000 atau 12.000. Nah, mengenai kebijakan harga, ya itu tentu tidak simpel begitu ya. Tidak semudah misalnya mengkalkulasi kalau misalnya tadi harga beli beras tadi 10.000, kemudian dijual ke konsumen 20.000, terus dapat untung 10.000 si produsennya. Jangan lupa di produsen pun nanti setelah itu ada distributor, ada retail. Artinya produsen tidak sendiri. Betul. Biaya pemasaran, marketing cost di retail itu jauh lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan perusahaan tadi yang menjual ke distributor atau retail. Nah ini kita juga nggak tahu nih kenapa ini tidak dihitung. Nah by the way, tetapi yang penting yang mungkin kita bisa lihat adalah tadi ya satu prinsip bahwa kita menghendaki bahwa bagaimana supaya memang ada efisiensi dalam rantai nilai. Ya itu penting begitu ya. Sehingga tadi dengan posisi beras sebagai komoditas strategis, maka pengawasan perlu dilakukan. Tetapi apakah kemudian suatu institusi ya, apakah perusahaan itu bisa dituntut melanggar hukum atau tidak, itu harus betul-betul diperdalam dulu dengan baik. Banyak hal begitu ya. Misalnya, kalau misalnya tadi Pak Viva mungkin lebih kepada subsidi. Kalau saya misalnya melihat kepada unfair trade. Ya, apakah betul disebut unfair? Misalnya tadi kalau dianggap pedagang mengambil untung sekian, kemudian petani hanya dapat sebesar ini begitu ya. Artinya itu harus dihitung secara seksama sebenarnya. Struktur biayanya seperti apa, ya, cost yang dikeluarkan seperti apa, karena semua negara di dunia untuk menetapkan apakah ya produsen melakukan misalnya ya indikasi persaingan yang tidak sehat atau sehat ya. Sudah sehat atau dia melakukan persaingan yang tidak sehat, itu harus hati-hati betul. Ya, harus betul diketahui struktur biayanya seperti apa, kemudian bagaimana harga jualnya ke konsumen. Setelah itu diperoleh dengan baik, baru kita bisa mengatakan itu. Oke, baik Prof. Salah satu yang juga menjadi perbincangan di masyarakat adalah kaitannya dengan kualitas beras sebenarnya. Ramai kemudian muncul beras medium, beras premium begitu ya. Apakah sebenarnya kita sebagai masyarakat ini juga bisa tahu yang mana yang merupakan beras medium atau mungkin sebenarnya yang mana yang merupakan beras premium? Prof dan Pak Viva atau mungkin Pak Sudaryatmo boleh ikut bersama saya ke sini. Mungkin bisa ditunjukkan kepada kami begitu ya, mana sebenarnya yang masuk dalam kualitas beras medium, kemudian kualitas beras premium. Boleh bergeser Pak, supaya pemirsa juga bisa melihat secara kasat mata apakah memang kita bisa melihat begitu loh, beras premium dan juga beras medium. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Ini lebih putih, brokennya lebih sedikit persentasenya. Artinya kalau lebih putih ini masuk dalam kualitas beras lebih bagus. Premium berarti lebih bagus. Karena butir kuning, butir merah itu semakin sedikit dia akan semakin menuju medium. Jadi kita sudah punya SNI, jadi kita punya standar nasional Indonesia untuk yang premium itu tadi yang disampaikan Pak Viva, derajat butir patahnya yang broken itu tidak boleh lebih dari 5%. Kelihatan kalau kasat matanya kelihatan. Akan kelihatan. Artinya ini jelas sangat kelihatan begitu ya. Ini lebih putih, kemudian juga broken ya Pak ya bahasanya ya. Butir patah. Butir patah ya. Butir patah. Jadi butir patahnya kalau yang medium itu nanti ada yang 20%, ada yang 25%, sehingga ada medium 1, medium 2, medium 3. Oke, mungkin pemirsa di rumah juga bisa melihat bahwa memang ada perbedaan warna. Kalau secara kasat mata memang kelihatan ya Pak, tapi kalau didetailkan kembali mungkin lebih dilihat dari sudut patahannya atau butirnya. Itu salah satu. Salah jadi satunya. ada 10 kriteria. Kadar air. Betul, kadar air misalnya kalau yang premium itu 1%. Kalau kita megang seperti ini kita nggak pernah tahu. Tidak akan pernah yang tahu pernah ya? tahu ini cuma pedagang di Cipinang misalnya. Jadi kalau pedagang di pasar mereka megang seperti ini karena mereka udah 20 tahun bermain dengan beras, mereka akan tahu. Pedagang di Cipinang sudah tahu, tidak usah pakai meraba-raba, sudah mengetahui ini kadar airnya berapa, ini jenis varietas apa sudah tahu. Kalau kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat perlu tahu tidak kira-kira Pak Sudaryatmo? Ya sebenarnya gini, kalau kita jadi kan gini, konsumen itu kan beli ada dua, beras curah sama beras label. Kalau secara teknis nggak bisa memahami,
Di label itu juga ada dijelasin. Harusnya ada. Ya, seharusnya Pak ya. Seharusnya ada. Banyaknya itu Mbak ya, kalau nanti kita ke supermarket atau ke retail, di belakang kemasan beras itu bukan keterangan tentang butir patah, kadar air, tapi apa? Cara memasak dengan rice cooker. Silakan buktikan nanti. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan dari sisi konsumen ya Pak ya. Jadi malah muncul seperti itu. Itu saya juga nggak tahu. Tadi ya Pak. Sebenarnya bagi konsumen, ketika konsumen membeli beras dalam kemasan, mestinya pelabelannya itu menginformasikan secara detail dari produk tadi, termasuk tadi traceability-nya, asal-usulnya, gitu. Asal-usulnya. Kalau dari sisi rasanya, apakah memang juga akan berbeda antara premium dan juga medium? Bisa dirasakan juga? Nah, itu yang jadi persoalannya kan begini. Kenapa tadi ada yang disebut dengan pencampuran ya, blending ya. Kalau tadi istilahnya pengoplosan, tapi kalau kita blending lah ya, pencampuran ya. Itu untuk mendapatkan beras dengan rasa tertentu, kita harus mencampurkan satu varietas dengan varietas yang lainnya. Karena varietas beras itu ada yang sangat pulen, ada yang pulennya sedang, ada yang dia tidak pulen. Nah, kalau misalnya kita dapat satu karung yang kurang pulen, maka untuk supaya dapat rasa yang lebih baik agak pulen kan tentu kita campur dengan yang lebih pulen. Tapi dengan kadar tertentu yang memang betul. Sudah Nah, diketahui. Ini yang biasa dilakukan oleh pedagang yang kemudian tadi di tingkat retail ya di dalam kemasan label itu tidak ada sama sekali. Karena traceability untuk beras ini ya kalau saya melihat gitu ya hampir tidak ada ya Pak ya. Tapi perlukah ada sebenarnya labeling atau penjelasan kepada konsumen bahwa ini adalah perlu dijelaskan ini adalah beras campuran begitu? Kita mendorong supaya daerah-daerah penghasil beras itu dia mengurus indikasi geografis. Sehingga itu juga jaminan bagi konsumen juga. Begitu dia beras Rojo Lele Delanggu dan sudah dapat indikasi geografis tadi, dia bisa dipastikan hanya kelompok petani tertentu yang dia bisa menggunakan label itu. Oke, baik. Ini menjadi menarik begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali diskusi atau perbincangan kita pada malam hari ini. Artinya malam hari ini kita juga sebagai masyarakat umum sudah mulai paham sebenarnya beras premium dan juga beras medium. Kita masih punya satu segmen di Talk to Ayu, pemirsa, sesaat lagi. Kita kembali Pak, silakan.